Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Mari katakan, oh Tuhan pakailah. Oh Tuhan pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Mari kita katakan dari awal. Kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Katakan, bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Mari katakan sekali lagi, bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Jemaat Mas tetap bangkit berdiri. Kita masuk dalam firman Tuhan, namun sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu yang berkata, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya ada dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segala. Mari katakan, ku yakin Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan, ku yakin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari katakan, kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih anugerah Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Dan kami bersyukur kalau kami boleh terus menikmati kasih anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, kita boleh sama-sama bernyanyi, dan kita boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita sudah masuk di bulan Februari. Tolong saya dikasih kohos. Temanya masih, jadi kalau bicara tentang into his image, itu bicara tentang bagaimana kita diubahkan serupa Kristus. Ini jadi tema tahunan. Poinnya kita mau terus bertumbuh, mau lihat bagaimana Tuhan merancang kita. Nah, bulan Februari masih tetap tema besar yang sama. Jadi ketika bicara tentang tema besar yang sama, itu bicara tentang ini. Sebentar saya. Di 2 Korintus 3 kan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar
Jadi ini bicara tentang kemuliaan Tuhan, kemudian kita ini seperti mediumnya. Jadi kemuliaan Tuhan itu, contohnya apa kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang atribut Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kasihnya Tuhan, kesabarannya Tuhan. Nah, itu terlihatnya gimana? Terlihatnya itu melalui kita. Kok bisa? Ya, kita ini umat percaya, kemudian Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita bisa itu karena apa? Karena sama kayak handphone, sama kayak laptop. Ini kok bisa? Karena ada OS-nya. Ketika OS-nya itu nyampe di sini, bisa. Sehingga kemudian bisa segala sesuatu yang ada di sini, saya bisa kemudian dengan adanya OS, kemudian ada aplikasi, saya ada di sini, saya bisa taruh di sana. Perasaan kagak ada kabelnya, lihat, nggak ada kabelnya, nggak ada apa, bukan sulap, bukan sihir, udah kayak jualan obat saya. Tetapi kok bisa? Dan ketika bicara begini, ini berarti apa? Ini bahkan diantarkan sampai tidak hanya di kota ini. Diantarkan kepada semua yang ada jemaat yang mungkin saat ini ada di Jakarta, yang ada di Palangkaraya, di Tarakan, dan di berbagai tempat yang ada. Kok bisa? Karena ada OS-nya itu. Nah, OS-nya itu apa? Inilah Tuhan yang kemudian memampukan. Kita ini sama seperti ini. Nah, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu maksudnya apa? Itu kemuliaan yang semakin besar itu maksudnya itu gini. Bicara tentang bagaimana Tuhan akan memampukan kita, makin lama kita akan makin bertumbuh. Seperti itu. Jadi kita yang biasa saja akan semakin hari akan makin di-upgrade. Nah, tema bulan ini, bulan Februari, kita bicara dari buku Kejadian, in our image, in our likeness. Itu kan ayat sering kita dengar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan di langit, burung di udara, di atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini bicara tentang apa? Ini kejadian kan? Ini kejadian udah hari ke-7 nih. Ya, hari ke-6 maksud saya. Kalau ayat lengkapnya kan, kemudian berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, ketika mereka sudah sesuai, kemudian apa? Mereka akan berkuasa. Manusianya berkuasa. Ya, hari pertama sampai hari ke-5 sudah diciptakan itu semua. Mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak. Bayangkan kalau manusia yang diciptakan di hari pertama, dia mau ngapain? Mau naruh juga bingung mau ditaruh di mana. Dan Tuhan tahu. Itu semua order urutannya jelas loh. Dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, di hari ke-6 semuanya udah ready, semua tempatnya sudah, ikannya sudah, dan semuanya sudah. Terus apa? Baru manusia. Nah, manusia dikatakan menurut gambar dan rupa. Ini dia temanya. Ya, ketika bicara dengan gambar dan rupa. Nanti sesudah tahu, kemudian apa? Maka Allah menciptakan diulang lagi. Manusia itu menurut gambarnya. Diciptakannya 2. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi jelas, di Alkitab aja udah jelas dari awal. 2. Ya, laki-laki dan perempuan. Nggak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian, nggak ada. Jelas itu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Adam and Eve. Bukan Adam and Steve. Oh, iya. Atau Madam and Eve. Nggak ada. Adam and Eve. Bukan Madam and Eve. Clear, laki-laki sama perempuan. Ini aja udah jelas. Kemudian Allah memberkati mereka. Jadi ada unsur Tuhan, kemudian Allah berfirman, kalau sudah ada, kemudian beranak cucu dan bertambah banyak. Nanti minggu depan saya akan lebih jelasin ayat per ayat lagi. Tapi ini gambaran besarnya itu gini. Dari hari pertama sampai hari ke penciptaan itu, di buku Kejadian, Tuhan udah ciptakan segala sesuatunya. Nah, jagoannya diciptain di hari keberapa? Di hari ke-6. Gambar dan rupa. Jadi ketika bicara tentang gambar dan rupa, itu kalau bahasa Latinnya dikatakan imago Dei. Gambar dan rupa.
Pada dasarnya ketika bicara gambar dan rupa ini sama aja. Di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata dan. Tetapi memang kalau di dalam bahasa ketika sudah diterjemahkan menjadi ada gambar dan rupa. Tapi pada dasarnya sama saja itu. Gambar bahasa Ibraninya selen. Ya, artinya dia mengukir, kayak motong. Jadi ini bicara tentang apa? Saya gambaran besar yang saya temukan, ini bicara tentang pola. Jadi waktu bicara tentang imago Dei itu bahasa Latin artinya gambar dan rupanya Allah, itu dikatakan di sini pola. Jadi kayak mengukir pola. Ketika diaplikasikan pada penciptaan manusia, selen ini mengindikasikan gini, manusia menggambarkan Allah, artinya manusia merupakan suatu representasinya Allah. Artinya manusia ini digambarkan sebagai karyanya Allah, masterpiece-nya Allah. Rupa bermakna menyerupai. Nah, ketika bicara tentang rupa, kan dikatakan di situ memang bahasa aslinya gambar yang menyerupai kita. Namun ini tidaklah seperti gambaran 3 dimensi. Pokoknya kalau gambar seperti itu. Namun bahasa aslinya ini menggambarkan bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa, itu artinya saya mendesain. Tuhan mendesain sesuatu. Kalau saya adalah pelukis, saya menggambar apa yang ada idenya saya gitu ya. Kayak di sini ada Keke, yang tips nih Keke, kayak si S itu kan, wah, dia saya kalau ngelihat dia bengong ya, ngelihat laptop, handphone dia aja suwet, wah, gambarnya keren-keren semua. Itu kan apa yang ada dia. Itu menggambarkan Keke, tetapi bukan, kok bukan mukanya Keke, enggak, tetapi image yang ada di sininya dia nih, karakter-karakter yang lagi sama dia. Nah, itu dia. Seperti itulah, sama seperti ketika musisi bikin gitu kan. Nah itu lagi menggambarkan, tetapi bukan jadi kayak physically. Ini yang harus kita ingat. Jadi segambar itu bukan berarti kalau segambar saya kayak gini berarti Allah kayak saya. Itu karena kitanya nggak nyampe aja otaknya. Karena kita diciptakan, jadi kita bayangannya gimana? Seperti itu. Nah, jadi ini mau bicara tentang pola desain. Jadi kita harus garis bawahi ini, pola desain. Jadi Tuhan punya desain, dia sudah bikin pola. Emak-emak kalau mau jahit baju udah ada polanya, tinggal diikutin dan seterusnya. Jadi sudah ada polanya. Inilah artinya imago Dei, gambar dan rupa Allah. Jadi manusia mempresentasikan Allah, menyerupai dia. Nah, di dalam polanya, itulah artinya di dalam hal-hal tertentu. Sekali lagi nggak bisa menggambarkan semuanya karena Tuhan, ya Tuhan, kan begitu. Sebagai ciptaan baru kita disamakan dengan gambaran anaknya. Jadi image gambar itu ini, bisa juga seperti ini, imitasi atau wakil dari seseorang, bayangan sesuatu yang terlihat yang dihasilkan oleh pantulan cermin. Bisa juga seseorang yang sangat mirip dengan orang lain, kemudian gambaran yang nyata Allah, menciptakan alam dalam kemiripan yang persis dengan dia. Dia menciptakan dia untuk menjadi serupa dengan Allah, refleksi cermin dari Allah dalam tubuh fisiknya. Dalam jiwanya serupa dengan Allah dan dalam rohnya yang hidup dengan nafas kehidupan dari Allah. Sekali lagi, ketika menciptakan manusia pertama itu dirancangnya cakep banget. Adam dan Hawa. Manusia diciptakan menjadi gambar dan kemuliaannya. Jadi Tuhan sudah punya rancangannya. Waktu dia bilang tentang yang di sini, kan itu kan si Adam. Dia sudah ada rancangan yang luar biasa. Inilah imago Dei itu. Saya mau mulai dari sini supaya kita mengerti. Ya. Nah, jadi ketika bicara saya menciptakan kemudian segambar serupa, itu artinya imago Dei dirancang segambar serupa. Ini yang harus tahu. Jadi Tuhan sudah punya sesuatu hal, kemudian dia lihat manusia diciptakan, ada pola yang ada sama Tuhan, kemudian hasil karya masterpiece-nya itulah si manusia. Nah, ketika bicara tentang si manusia itu, nanti kita akan lihat kalau itu terus baca ayat dan seterusnya, Yesuslah sebenarnya polanya bagi kita untuk dibuat menjadi serupa dengan dia. Ini saya lanjut, itu kan Kejadian.
Ya, kemudian ketika bicara di perjanjian baru, nanti seterusnya, nanti gambaran untuk apa? Membantu kita. Dibilang polanya itu Yesus. Pola bagi kita untuk dibuat menjadi serupa dengan Dia. Jadi gambaran besarnya itu Yesus gitu. Sekali lagi bukan masalah fisiknya, nanti kan kita tahu itu tentang karakter Kristusnya. Makanya sejak semula ditentukan dari semula menjadi gambaran, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sehingga ia anak yang sulung menjadi sulung di antara banyak saudara. Lihat ya, anaknya ini siapa? Ini bicara tentang Yesus. Gambaran Allah dalam bentuk Yesus. Gambaran demut ya, rupa, polanya apa? Yesus. Di 2 Korintus 4 dikatakan Injil yang kami beritakan masih tertutup. Maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu apa? Orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang apa di situ dikatakan? Yang adalah gambaran Allah. Jadi ketika bicara pola besarnya tetap ini ujungnya waktu segambar dan serupa di Alkitab itu lagi mau bicara tentang Yesus. Goalnya kita Yesus. Inilah yang kemudian kita nyambung. Kita mau segambar dan serupa dibentuk menjadi mirip dengan Yesus. Ayat yang lain, Kolose 1 ayat 15. Ia, Yesus ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa harus kelihatan? Ya karena manusia naturnya, apalagi kita punya panca indera, pengennya kan melihat sesuatu yang mau kita rasakan. Tidak hanya bicara iman, naturnya manusia. Dan Tuhan luar biasa. Bukannya Tuhan, ini ketika dia menjadi manusia, ini bukannya Tuhan mendowngrade dirinya, tidak. Tapi karena dia tahu manusia nggak nyampe, untuk dikasih polanya itu bicara tentang Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Lagi sekali lagi ini bicara tentang, jadi kalau tadi into his image, ini bicara tentang dengan kemuliaan yang semakin besar, minimal kita tahu polanya itulah Yesus. Sehingga kita tahu, oh ini lagi ngomongin apa? Yesus tetap. Namun kita mundur lagi ke belakang, dan ini mau bicara tentang apa sih? Bagaimana lihat ya rencana agung Tuhan itu terus dan terus dan terus. Nah, Imago Dei, sekali lagi, ketika bicara tentang dirancang gitu ya, dengan segambar dan serupa, itu manusia menjadi, ini dia kalau dalam konteksnya kita ini menjadi berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Kita ini menjadi makhluk spiritual. Ada roh di sana. Nah, karena ada roh inilah kita bisa nyambung dengan Tuhan. Allah itu roh, di dalam buku Yohanes katakan. Karena Allah itu roh, bagaimana kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, itu artinya apa? Kok kita bisa dengan Tuhan hanya bisa ketika OS-nya nyambung. Ya, kita bisa berhubungan satu sama lain, handphone kita ketika nyambung, oh pakai Android, saya pakai iOS, kok bisa nyambung? Sama-sama kita download, namanya WhatsApp, aplikasi, oh jadi ngobrol kita. Gitu. Nah ketika ngobrol kan, kabar baiknya nggak ada bedanya. HP-mu yang seharga rumah, dengan HP-mu yang seharga gembok rumah gitu kan, waktu di WhatsApp, nggak ada bedanya, karena nyambung tuh. Nah kita kayak gitu ya. Kok bisa? Nah kenapa? Karena dikasih kemampuan itu. Kenapa? Karena kita ada roh. Kita ini makhluk spiritual dan itu yang berbeda. Itu satu. Kedua, manusia menjadi ketika dibilang Imago Dei dengan segala image-nya, itu manusia menjadi manusia yang intelektual. Intelektual itu artinya bisa mikir, bisa pakai nalar, bisa kemudian bahkan memberikan solusi, memecahkan masalah. Bilang sebelahnya, jadi bisa mikir kamu gitu. Semuanya harus dipikir. Manusia memang bisa mikir. Kemudian apalagi? Ini dia, relasional. Justru image-nya Tuhan itu ketika dia bilang saya mau serupa, menciptakan, kita menjadi makhluk yang berbeda dengan
hari pertama sampai dengan pokoknya ciptaan hari pertama sampai ke hari kelima gitu ya. Apa? Relasional. Manusia memiliki hubungan. Kita makhluk yang berhubungan satu dengan yang lain. Kita dikasih cinta, makanya kita bisa jatuh cinta. Tengok sebelahnya. Enggak, ya mungkin lagi tidak jatuh cinta jadi agak susah. Atau mungkin lagi dikecewakan oleh cinta, itu beda. Tetapi ini kenapa? Karena ada relasional. Kemudian, satu lagi. Dengan dia imago Dei, itu ada nurani. Manusia memiliki kesadaran moral. Anda dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, yang membuat Anda bisa bertanggung jawab sama Tuhan. Itulah kenapa waktu Adam dan Hawa, waktu diciptain gak perlu di briefing banyak-banyak dia. Dia awalnya akrab sama Tuhan, ngobrolnya langsung sama Tuhan di Taman Eden. Gak perlu di briefing banyak-banyak, udah langsung bisa nih connect. Nah, ini juga. Kenapa kemudian imago Dei ini rusak karena dosa? Jadi Tuhan kasih ini semua, tapi karena ada kehendak bebas yang kemudian disalahgunakan oleh si siapa? Si Adam dan si Hawa. Oh, ada buah duren. Dari buah duren ini kamu akan tahu segala sesuatunya, gitu kan? Emang buah duren Pak? Nanti kita tanya. Buah duren atau buah lain? Nggak tahu juga. Nah, tapi lihat ya, manusia mikir, dia mikir. Abis mikir, saya mau kayak Tuhan aja gitu kan. Nah, itulah dia kemudian. Padahal dia itu punya nurani. Makanya waktu dia makan, apa yang terjadi? Dia ngumpet. Dia ngumpet tuh. Padahal Tuhan kan akrab, ada relasi. Tiba-tiba karena pas udah makan dia ngumpet. Aduh gua salah. Dia ngumpet, ya ilah Tuhan sih kelihatan aja kamu ngumpet kemana kan begitu. Tetapi itulah yang dilakukan. Manusia sadar. Kemudian apa? Berusaha baikan. Adam dan Hawa berusaha baikan sama Tuhan. Caranya dia pakai gini. Dan itulah pengorbanan pertama. Karena dia pakai bungkusnya bukan pakai daun. Dia pakai pencobaan bicara tentang ini, persembahan, korban bakaran. Nah, poin saya itu gini. Serupa segambar itu dari awal udah cakep banget. Namun karena Tuhan tahu dia kudus, manusia jatuh ke dalam dosa yang which is adalah kehendaknya dia sendiri. Kenapa? Karena waktu diciptain dia bisa, kemampuannya ada. Oh, dia bisa mengambil keputusan, dia mulai mikir, dia mulai ini semuanya. Dan kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Namun bukan kemudian ceritanya selesai sampai situ. Kalau kemudian kita tahu, itu dia isi hati Tuhan masih tetap mau kita semua segambar dan serupa sama Tuhan. Itulah kemudian mulai dari situ kalau dilihat kejadian ya, kemudian ada perjanjian, kemudian banjir Nuh, kemudian tetap aja banjir Nuh dimulai dari nol lagi, perjanjian lagi, bandel lagi, Babel, bandel lagi, kan gitu. Ya, bandel lagi Babel itu kan kemudian menara Babel dia pengen kayak Tuhan lagi, diserak beraikan. Kemudian dia mulai dari mana lagi ya, saya mau nyiapin image-nya Tuhan. Itulah yang kemudian pemilihan. Ini mini minimo, oh bukan. Kemudian dia pikir, oh siapa ya, mau kasih contoh dari Abraham. Ya, dari Abraham kemudian, dan itu kan terus menerus tuh ya. Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian anak-anak semuanya. Kemudian sampai Mang Ucup, dari Mang Ucup kemudian apa? Kan itu kan kejadian tuh. Dari Mang Ucup, kemudian dia ada sekeluarga besar tuh keturunannya Yakub, itulah di buku Keluaran. Kan gitu, di buku Keluaran. Ketika di buku Keluaran satu generasi besar, sekitar 2,5 juta orang keluar dari tanah Mesir, ini kan keturunan. Sementara di Abraham, Tuhan lagi nyiapin image-nya ini. Tapi kan bandel terus, tapi tetap dijaga terus. Dari Keluaran, kemudian keluar dari tanah Mesir, sampai di tanah perjanjian, bandel gitu semua. Namun tetap dijagai. Keluaran kan imamat, bilangan, ulangan kan gitu. Sampai kemudian Yosua masuk di tanah perjanjian. Ganti lagi Yosua, masih bandel-bandel lagi. Begitu semuanya masuk, itulah masuk di hakim-hakim kan begitu. Di hakim-hakim itu belum ada raja, baru ketua suku masing-masing tuh.
masih bandel juga. Mereka sadar, kita butuh raja. Itulah raja pertama, Raja Saul. Habis Raja Saul, kemudian siapa lagi tuh? Habis itu kan Daud, puncak-puncaknya keren. Bandel lagi. Siapa bandelnya lagi? Salomo. Bandel, kemudian makin turun, makin mulai dari Daud yang dia berselingkuh, kemudian konsekuensi jelas, bandel-bandel turun, kerajaan berpisah. Kan seperti itulah. Habis kerajaan berpisah, disatuin lagi. Setelah disatuin lagi, itulah kemudian masuk di perjanjian baru. Itulah Yesus. Nah, ini dia. Tapi saya mau bilang itu gini, ini gak akan nyambung. Tapi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kemuliaan Allah. Dan karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pembenaran. Nah, prosesnya. Cara cepat ini prosesnya gimana kita nih untuk kemudian kembali ke imago Dei-nya Tuhan. Prosesnya gimana? Prosesnya itu kita salah. Gitu ya. Jadi semua manusia ini salah. Semua suami salah. Kalau itu benar, Pak. Ya, istri yang benar gitu ya. Artinya kita semua salah. Makanya yang pertama kita dibenarkan. Ini prosesnya untuk menjadi ke imago Dei-nya Tuhan. Kita dibenarkan. Gak ada yang kita lakukan, kita dibenarkan. Namanya justification. Nanti sesudah kita dibenarkan, kita semua makanya kita kemudian ambil keputusan jadi murid. Jadi ngerti, oh kita mau lagi ke imago Dei-nya Tuhan. Baru kan dibenarkan. Baru level 1 tuh dibenarkan. Masuk level 2, namanya sanctification. Apa tuh Pak? Pengudusan. Kalau tadi bulan Februari apa namanya Pak Edo bilang tadi? Penyucian. Nah cocok nih, penyucian. Itulah kenapa dikuduskan. Kamu yang mulai, kayaknya saya bertobat deh. Mandel lagi, muter-muter lagi. Hari ini saya bertobat, besok bertobat kumat lagi. Besok lagi, lakukan lagi. Begitu terus kan begitu semuanya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang ya itulah penyucian terus. Makanya oh iya ya abis saya jadi murid belum selesai. Enggak, kita terus bertumbuh tetapi juga kita disucikan terus. Karakter kita terus bertumbuh. Nah itu udah dia. Sampai kemudian abis penyucian nah baru. Ya, makanya bilang kita pertama pembenaran jadi tahir. Abis tahir kita nih on the way untuk jadi kudus. Itulah prinsip sederhananya. Namun tidak nyambung kenapa? Karena dosa. Itulah kenapa ketika kita ada dosa, mau lihat image-nya Tuhan. Rancangan Tuhan sama kamu di dalam pekerjaan, di dalam jodoh, di dalam apa, nggak masuk. Kenapa? Karena nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Lihat ya kenapa? Karena ada dosa ini. Tapi kemudian kita terus diingatkan. Inilah gambaran besar ketika bicara tentang imago Dei. Hari ini saya bicara secara cepat. Ketika bicara imago Dei, ada rancangan Tuhan. Waktu dia bilang, saya mau ciptain kamu manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian bicara tentang Allah memberkati, kemudian kamu beranak cucu dan bertambah banyak dan seterusnya. Jadi ada penugasan khusus ketika dia merancang manusia. Nah ada 5 rancangan yang dirancang oleh Tuhan sama kita manusia. Dan kalau kita mengerti ini, inilah imago Dei-nya Tuhan. Sama kita. Bukan masalah fisik-fisik semuanya ini. Tidak ada bukan bicara tentang fisik. Tetapi Tuhan merancang manusia, Tuhan memilih kita, itu ada rancangannya Tuhan. Nah apa imago Dei Tuhan? Apa yang Tuhan mau saya, karena saya sudah dibenarkan? Apa? Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ini imago Dei-nya Tuhan, saya ini dirancang untuk apa? Kesenangannya Tuhan. Wahyu 4 ayat 1 dibilangnya gini, you God created everything. Kamu Tuhan menciptakan semuanya. Dan it is for your pleasure. Ini untuk kesenanganmu. That they exist and were created. Jadi Tuhan menciptakan kita semua ini untuk kesenangannya. Sama. Kemarin saya ke tempatnya siapa kemarin? Bertemu, ngobrol sama Delvin Debbie, sama si Briel, kan gitu. Pasti kita yang kayak gini, oh ya punya anak itu kan
Enggak, pertama kan mikirnya bukan cuma aduh gimana susunya, ya susunya sih konsekuensinya. Tetapi kan bicara, oh ya saya mau ada satu nih buat jadi mainan kita. Senang saya dengan semuanya, kan ngeliatin aja seneng. Ini kan sesuatu yang kita ciptakan, yang kita harapkan, kemudian ini seneng aja gitu. Nah, Tuhan merancang kita itu karena senang. Dan dia senang menciptakan kita di sini. Sebab di dalam dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan dari awal Tuhan mau. He laid down earth foundation, God had us in mind. Jadi memang in mind-nya Tuhan sudah ada nih. Untuk apa nih? Settle on us, the focus untuk apa? Of His love. Jadi ini bicara tentang Tuhan udah mikirin, dan kenapa? Karena Tuhan mau mengasihi. Tuhan sayang. Karena sayang, apa yang dibuat manusia deh. Gitu dia. Nah, kalau saya tahu saya dirancang untuk kesenangannya Tuhan. Bukan kesenangannya hantu. Jadi saya tahu saya harus ngapain. Nah gitu. Kalau enggak, kamu ngapain saya ada di sini? Ini yang harus kita tahu. Nah, respon saya apa? Mazmur 147 ayat 11 bilang ini, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Kepada orang yang berharap akan kasih setianya. But the Lord please. Senang Dia. With those who fear Him. With those who depend on His gracious love. Yang bergantung pada kasih karunia-Nya. Jadi respon saya apa? Tuhan itu suka disenangkan, dan cara saya menyenangkan, kalau saya mau imago Dei-nya Tuhan, menyembah Dia. Inilah bicara tentang apa? Penyembahan. Inilah bicara tentang worship. Jadi kita dirancang untuk menjadi penyenangannya Tuhan sama. Kalau kita lihat anak kita, kemudian saya senang kalau anak kayak apa? Ya minimal obey lah. Gitu kan. Anak saya kalau obey, wah. Tiap kali datang dia, mau dianya apa? Papa, weh, kita semua udah kayak gini. Dulu Toar waktu kecil kan memang kecil gitu ya. Weh, tapi kan mau kebentok-bentok, wah udah kayak begini-begini, wah udah. Seneng, dia seneng lari-lari. Temennya dia gede-gede, jadi dia jatuh buak, ya, benjol kiri, tapi kan seneng. Nah itu dia. Nah gimana caranya kita mau kayak gitu? Menyembah kepada Tuhan. Konkretnya gimana? Ya berdoa. Dengan kamu berdoa, kamu memuji Tuhan, itulah cara kita menyenangkan Tuhan. Pertanyaannya seminggu ini gimana kita? Saya menyenangkan siapa? Menyenangkan bos. Saya menyenangkan paslon saya, Pak. Nggak dapat apa-apa juga. Menyenangkan, yang ada ribut kamu sama kiri kanan tetangga atas bawah. Menyenangkan Tuhanlah. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat ya, Efesus bilang gini, God's unchanging plan has always been to adopt us. Lihat ya, rencana yang tidak pernah berubah, itu ngapain? Mengadopsi kita. Mengadopsi saya into His own family. Dalam kasih Ia menentukan kan gitu untuk menjadi anak-anaknya by bringing us to Him through Jesus Christ. Jadi rencana yang keduanya itu kita semuanya dirancang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan itu rencana yang tidak pernah berubah. Jadi waktu segambar dan serupa di mindnya Tuhan, kamu ditaruh, dirubah menjadi anggota keluarga Allah. Apa itu? The family is the church of the living God. The support and foundation of the truth. Artinya gini, kita ini dirancang di dalam jemaat, keluarga rohani, keluarga Allah. Jemaat dari Allah yang hidup, bukan jemaat dari Pak Pendeta, bukan. Tiang penopang dan dasar kebenarannya itu firman. Inilah yang Tuhan rancang kita. Jadi kalau kita tahu saya memang dirancang menjadi anggota. Namanya anggota keluarga Allah itu berarti rame-rame. Gak ada namanya anggota sendirian. Itu bukan
Anggota namanya, anggota keluarga Allah. Jadi respon saya gimana? Karena saya tahu Tuhan rancang saya. Kasihilah anggota. Kasihilah brother sistersmu. Yang mana? Yang coba tengok kiri, yang ngono. Coba tengok kanan. Nggak mau lihat gitu. Coba tengok belakang. Itu dia. Makanya lihat ya, 1 Petrus 2 ayat 17. Baca sama-sama tuh. 1 Petrus 2 ayat 17 bahasa Inggris. 1, 2, 3. Love your spiritual family. Kasih ini. Siapa? Tengok kiri. Coba tepok sebelahnya. Inilah spiritual family kita. Makanya bulan ini saya rubah lagi grup. Oh ada pindah grup, dia kemana aja, udah saya umumin dari kemarin-kemarin. Nggak cocok saya Pak, belum dimulai udah nggak cocok gimana? Kamu harus tahu juga, mikirnya gini, saya nggak cocok sama mereka. Mikirnya gini, emang kamu cocok juga sama mereka? Nggak juga sebenarnya, tapi karena kasihnya mereka lah, makanya ya Pak gitu. Jangan cuma mikir saya kayaknya nggak cocok sama mereka, nggak mau Pak, jangan gitu mikirnya. Mikirnya adalah emang situ cocok, emang situ sebenarnya cocok nggak cocok juga, tapi kan karena mau. Atau dibalik, saya nggak cocok Pak. Kalau gitu coba cari mana yang cocok. Jangan. Malah kemudian kamu pasti nggak nemu. Kenapa semua? Oh iya nggak cocok. Karena nggak ada yang cocok. Tapi karena kita dirancang. Kalau namanya dirancang ya udah jadi. Terus lihat coba sebelah kanan kiri. Apa boleh buat gitu bilang sebelah. Kenapa orang sama-sama kita? Makanya Alkitab bilang bahasa Indonesianya bilang gini. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara dan saudaramu. Bahasa Inggrisnya cuma love. Love ini love and respect. Hormatilah semua orang. Memang semua orang kan bergumul dengan segala kelakuan-kelakuannya. Emang situ nggak punya kelakuan? Punya juga. Jadi ya sama-sama. Tapi cintailah itu semuanya. Ini juga apa? Kalian saling respect satu sama lain. Oh enggak. Di situ berdosa banget Pak. Beda Pak. Saya nggak terlalu berdosa lah. Dikit berdosanya. Paling cuma mising-mising telat ibadah doang. Kalau dia, parah dia. Enggak, sama aja. Kita punya pergumulan masing-masing. Sehingga apa? Makanya kita juga satu tubuh dalam Kristus. Dan masing-masing, lihat ya. We belong to each other. Dan each of us needs all the others. Kalau bahasa Inggrisnya. Itu artinya kita ini menjadi milik. Artinya apa? Nggak ada lo, nggak rame. Jadi kalau ada grup, terimalah grupmu. Ada grupmu, golef. Enggak lah. And each of us needs all the others. Kita ini dibutuhkan dan saling membutuhkan brother sister semuanya. Saya nggak ada grup nih, kita sangat egois. Kenapa? Ntar kalau udah butuh baru masuk. Enggak gitu. Ini bicara tentang saya ada karena saya mau memberi dan saya diberi. Dan kalau kita ngerti inilah Tuhan sedang rancang saya. Tidak sempurna. So, we respect each other kalau Alkitab katakan. Itu rancangan kedua. Mari cintai grup PDG kita yang baru. Ada ya bro? Ada dong. Kalau nggak ada, tanya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kita dirancang ngapain? Memancarkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Inilah yang kemarin. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita diubah menjadi serupa. Artinya kan apa? Tuhan merancang kita itu nggak gini-gini aja. Enggak. Tuhan merancang kita itu akan di-upgrade. Untuk apa? Memancarkan kedahsyatannya Tuhan. Setiap dari kita ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang kemudian respon saya? Teruslah bertumbuh, brother sisters. Bertumbuh secara karakter rohani, buah roh. Bertumbuh untuk karakter Kristus. Alkitab bilang di buku Markus 4 ayat 16-17. Demikian juga benih yang ditabur di atas tanah yang berbatu, ialah mereka yang ketika mendengar firman, segera menerima dengan sukacita. Tetapi, karena tidak mempunyai akar yang dalam, mereka hanya bertahan sebentar.
Ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman, mereka segera tersandung dan jatuh dan muntaber, mundur tanpa berita. Enggak Pak, saya pengumuman gitu. Ini bicara tentang apa? Teruslah bertumbuh. Kenapa? Pasti akan ada kesukaran saudara dan saudari. Pasti akan ada penganiayaan satu sama lain karena firman. Nggak karena firman juga kita semua di sini dengan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bisa juga kita. Dunia tidak adil. Saya diam-diam aja Pak, tiba-tiba. Iya. Namun yang bisa kita lakukan, kita punya akar yang dalam. Ini cocok sama grup baru tuh, Deeper Rooter. Itukah judul grupnya yang baru? Sesuai. Nah, ini ayatnya sesuai nih kayaknya. Di perut gitu kan, di perut. Dia selalu makan-makan, di perut gitu. Nah ini bicara apa? Saya dorong kita, yuk bertumbuh. Itulah kenapa ada pembimbingan secara pribadi, bersatu secara pribadi. Ini nggak pernah selesai. Sampai kapan? Secara jemaat kita akan terus belajar. Nanti ada kelas-kelas pengajaran, ada kelas menikah, kelas single, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini dia. Jadi, saya dirancang, saya akan di-upgrade. Nah kalau saya di-upgrade, saya akan memancarkan kemuliaan Tuhan, ya upgrade lah. Sayang kalau nggak dipakai. Yang keempat, karena kita ini buatan Allah. God made us what we are. In Christ Jesus, God made us to do good work, which His plan in advance for us. Tuhan sudah buat kita di dalam Kristus. Tuhan untuk apa buat kita? Melakukan pekerjaan baik yang, lihat ya, which He planned in advance. Dia sudah rancang jauh sebelumnya. Jadi artinya apa? Kalau Alkitab banyak bicara, kamu Tuhan tahu sejak dari dalam kandungan. Tuhan tahu setiap dari kita. Bukan tanpa kebetulan Tuhan ciptakan kita seperti saat ini. Tidak ada produk gagal. Kenapa? Oh, segala peristiwa yang boleh terjadi. Tuhan bilang, saya udah tahu. Mau ngapain? Kamu memang dirancang melakukan satu pekerjaan baik yang saya sudah siapin. Itulah serupa dengan Kristus. Oh gitu ya Pak. Apaan Pak? Cari. Nah cara mencarinya gimana? Respon. Mulai melayani. Melakukan perbuatan baik itu dimulai aja dengan melayani satu sama lain. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan apa? Karunia yang telah diperoleh. God has given each of you some special abilities. Wah cakep. Artinya apa? Tuhan kasih kebagian kita semua. God has given. Tuhan sudah kasih setiap dari kita, each of you, some special abilities. Be sure, nah dikatakan lagi, be sure. Yakin ya, lu gunakan buat cuma sekedar senang-senang, foya-foya, cari duit banyak-banyak, kemudian bahkan menyakiti orang, bukan. Be sure untuk apa? To use them, to help each other. Jadi ini bicara tentang apa juga? Kalau kita punya Tuhan kasih, gak usah sombong-sombong. Itu memang Tuhan kasih sama kita. Namun kemudian pikir, ini cuma buat memperbesarkan perutku saja, untuk memperbesarkan keluarga, kerajaanku saja. Tidak, kita bantu orang lain. Passing on the others, God's many kinds of blessing. Artinya kita kasih kepada orang lain dengan berbagai. Itu kan kita beda-beda. Ini bukan bicara tentang uang saja. Ada banyak hal yang kita bisa sharing, kita bisa layani. Shape, saya udah pernah sharing ini shape, nanti saya dalami lagi. Kita bisa layaninya dari shape, spiritual gift S-nya. Kemudian heart passionnya kita itu di mana? Ada orang yang memang passionnya ngelihat anak-anak, ih lucu-lucu, dia passionnya di anak-anak.
Dia lihat passion yang lihat, wah ini tempatnya ya gini semuanya. Dia tuh passion yang melihat sesuatu yang indah-indah. Kan setiap orang punya passionnya. Ada passionnya, wah saya suka gambar, saya suka, wah itu kan passion sesuatu. Ya udah, apapun itu Tuhan taruh. Kemudian itu kan hard abilities. Nah ini udah, setiap dari kita punya bakat. Ada yang memang Tuhan kasih, ada yang bisa gambar, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa macam-macam semua. Personality. Saya nggak bisa ngapa-ngapa Pak, tapi kalau kamu senyum ya, semua anak-anak langsung ketawa. Wih berarti, personality-nya gini semuanya, itu contoh. Personality kan kalau ada katanya 4, sanguin, melankoli, kolerik, plekmatik, ya tiap orang beda-beda ya sudah, tapi itu punya kekuatannya. Dan setiap dari kita punya. Bayangkan kalau semuanya sanguin, berisik nih gereja. Bentar gini udah keliurung gini semua. Sebaliknya kalau semuanya melankolik, krik 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 krik. Semuanya plekmatis, apa yang terjadi? Terserahlah bro, terserah gitu, semua terserah. Kalau kolerik, habis. Semuanya pokoknya digerak, berdosa, keluar. Nggak ada yang melayani di sini kalau yang semua berdosa. Udah kosong gereja ini. Tapi itu kombinasi semuanya. Coba tengok, kamu apa? Saya nggak tahu, nanti kita cari. Tapi ini dia. Kemudian experience. Experience ini apa? Pengalaman. Siapa di sini pengalaman ditolak cinta? Nggak semua orang. Hanya orang-orang yang pernah ditolak cinta yang akan, bro gue pernah ngerasain bro. Gitu. Jadi model kayak lo gak usah juga guling-guling, gue ngerti kok. Gitu maksudnya. Saya pernah ngalamin jatuh, ekonomi, udah paling susah sampai guling-guling. Kan orang-orang yang seperti itu akan gampang cerita. Oh iya ya, saya tahu rasa hatimu. Ketika lagi gak punya duit, habis-habis. Tapi lihat saya nih, gak punya duit pun masih gemuk. Oh iya, itu kan experience-nya kamu. Kita punya pengalaman kekecewaan, punya itu tadi kan dikecewakan oleh cinta dan mengecewakan cinta juga pernah. Bicara tentang kesusahan, pengalaman hidup yang semua di sini saya tahu spesial semua nih ada. Itu yang diceritain. Makanya waktu kita study, wah Pak Pendeta sih nggak ngerasain. Dalam hatiku gini, gue juga memang nggak mau merasakan apa yang kau rasakan. Masa ngajak-ngajak enggak? Tapi saya ingat ada satu saudara, satu saudari, ada satu couple yang pernah ngalamin seperti apa yang kamu alamin dan dia bisa bertumbuh. Nah gitu, saya kasih. Bro, hajar. Wah, gitu. Nggak mesti harus saya juga. Dan saya juga nggak mau. Enggak, saya udah bertobat dari dulu-dulu mau merasakan yang gitu. Enggak, tapi saya punya. Nah ini dia, experience kita beda-beda. Coba tengok, pengalamanmu apa? Pengalaman saya hilang. Menghilang, nah itu juga pengalaman. Lihat ya, kamu menghilang, tiba-tiba kamu ada lagi, kamu bisa cerita. Dulu waktu saya menghilang, wah. Yang terakhir, saya dirancang misi. In the same way that you gave me a mission in this world, I give them a misi in the world. Ini bicara tentang Yesus aja ada misi, maka saya pun ikut misi. Ini memang dirancang dari awal kita misi, bukan miss you. Ini kebanyakan nggak mikir misi, mikirnya miss you. Aduh. Jadi apa? Lihat responnya Paulus. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Wow. Jadi respon saya apa? Gaskan. Udah. Kalau Tuhan udah baik apa? Mulainya dari mana? Study Bible. Mulainya dari mana? Kamu ikut sit in. Mulainya dari mana? Kamu undang, kamu ajak untuk apa? Beritakan kabar baik. Ini bukan kemudian Alkitab cuma bilang seperti itu, menyelesaikan pelayanan ditugaskan Tuhan memberi kesaksian. Ini bukan lagi mau bicara, ini kesaksian ya. Ini bukan bicara tentang, ini biar menemuin gereja, bukan. Levelnya rendah banget, cuma menemuin gereja, bukan. Tapi ini memberitakan kasih Tuhan. Dan sekarang banyak. Kita ada studinya juga online dan offline. Itu kan tujuannya buat ini semuanya. Tapi pertanyaannya, kita terlibat nggak? Karena Tuhan merancang kita.
Hari ini saya bicara tentang 5 hal. Kalau 5 area ini, inilah imago Dei-nya Tuhan. Segambar dan serupa saya disuruh buat 5 ini. Coba tanya, saya mau tanya sama kita. Bayangkan kalau Tuhan kemudian sudah merancang imago Dei sama kita, 5 ini, kamu gimana? Baru tahu saya malah. Gak apa-apa kalau baru tahu, ikutin. Kamu tahu gak? Ini namanya Leonardo da Vinci. Jadi dia itu orang pintar. Jauh sebelum ada robot yang zaman sekarang nih, ya, industri 4.0, dia sudah membuat rancangan. Rancangan apa? Rancangan robot. Cuma waktu itu belum nyampe otak-otak yang lain-lain, kiri kanan belum pada nyampe. Jadi cuma jadi museum aja. Dia merancang robot, dia merancang helikopter, dia merancang senjata tembak, tapi ini apaan gitu. Kenapa? Karena nggak tahu apa gunanya. Sama. Padahal ini powerful banget. Sama. Kita semua di sini itu dirancang Tuhan luar biasa. Coba ketok, Tuhan merancangmu luar biasa. Tepok sebelahnya. Tuhan merancang kita luar biasa. Siapakah saya? Tepuk tangan untuk para teens yang luar biasa. Saya baru teens ini semuanya. Teens ini juga. Ya, ini kan yang dibilang kalau generasi muda. 2045. Ya. Mulai teens. Ini kamu bisa berdampak di sekolah kamu. Saya apalah kan gitu. Enggak, bisa semuanya. Dan kenapa? Karena nggak ngerti aja caranya. Sama, kalau nggak tahu caranya cuma dikiranya cuma buat apaan ini. Tapi kalau ngerti itu jadi robot. Sama kita. Tuhan udah rancang luar biasa karena nggak ngerti aja. Tuhan, ini saya dipakai buat apaan ya? Tuhan jahat, kalau nggak ngerti kan apa? Tuhan jahat. Saya dikecewakan, saya disakiti, saya gini. Tuhan jahat, jadinya Tuhan jahat. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita tanya Tuhan. Tuhan akan bilang, saya kasih kamu begini. Supaya kamu bisa memberkati orang dengan kesaksian hidup kamu. Tapi kalau nggak ngerti, kepahitan. Kalau nggak ngerti, bingung semuanya. Nih, ini apa? Ini terbang. Helikopter yang ada cuma dipakai sekarang sama apa? Masih belum ngerti. Jadiin game aja. Ini rancangannya Leonardo da Vinci. Itulah awal-awal gantole, buatin gini semuanya. Saya mau bilang, kalau nggak ngerti, nggak tahu. Ini apaan, gambar apa. Tapi kalau dia ngerti, tahu. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat maksimal. Pertanyaannya, mari kita tanya Tuhan, apa ya imago Dei-nya Tuhan sama saya secara pribadi. Hari ini, saya mau bicara, ingetin kita. Segambar serupa itu bukan physically, tetapi dengan kemampuan kita yang spiritual, ada intelektual, ada relasi, ya, dan ada nuraninya kita ini, kita bisa berbuat. Mau ikut imago Dei-nya Tuhan, atau mau ikut imajinernya kamu, mau ikut suka-sukanya kamu yang pilih. Namun saya dorong kita, mari ingat, 5 desain Tuhan buat saya. Saya dirancang untuk menyenangkan Tuhan. Cara menyenangkan gimana? Dalam penyembahan kita, dalam memuji Tuhan kita. Seberapa kita, coba cek. Saya gimana kategori menyembah Tuhan? Hubungan saya sama Tuhan gimana? Yang kedua, saya dirancang menjadi anggota keluarga Allah. Suka gak saya bersekutu? Suka gak saya bertemu dengan saudara dan saudari saya? Ketika ada PDG, suka gak saya ikut di dalam PDG saya? Respect gak saya dengan pemimpin PDG saya? Respect gak saya dengan orang-orang yang di sini? Sayang gak saya sama anggota grup saya? Itu dia Pak, berat. Sengaja kayaknya Bapak saya taruh di dalam grupnya. Tuhan merancang kita. Kenapa? Karena mungkin disitulah cara Tuhan membentuk kita makin bertumbuh. Kita dirancang apa? Memancarkan kemuliaan Tuhan. Nggak gini-gini aja.
Apakah Tuhan cuma mau kita begini? Enggak. Tuhan mau kita bertumbuh. Ini lihat anak-anak begini, ntar sebentar lagi mereka yang akan berkhotbah. Wah, kemarin waktu lihat freelance ambil keputusan jadi murid, ngelihat sharingnya mereka semua, wah keren. Ini lagi bicara tentang apa? Kita semua di sini. Semuanya ini nggak cuma gini-gini aja loh. Hebat semua dengan itu. Mari kita fokus saja pembimbingan kita mau terus bertumbuh. Saya dirancang melakukan pekerjaan baik. Pelayananlah, ambil keputusan. Tunggu Pak, tunggu Bapak datang kepada saya. Kan kalau menteri ditelepon presiden dulu Pak. Kalau Bapak harus, saya nggak mau ditelepon Bapak, langsung sama Tuhan aja. Woi melayani gitu. Saya dirancang untuk melakukan pekerjaan baik. Dan terakhir, saya dirancang untuk misi. Tuhan taruh kita semua di sini, sharinglah kepada orang-orang di sekitar kita tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita dirancang untuk itu. Sayang, handphone mahal-mahal kalau cuma dipakai buat foto-foto doang sama WhatsApp, mendingan pakai handphone yang biasa. Tapi kalau handphone mahal itu digunakan dengan banyak. Itu contoh yang paling sederhana. Kita ini dikasih Tuhan spesial, gunakanlah. Nggak akan panas, nggak akan ngeheng otak kita. Kenapa? Karena Tuhan menyiapkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diingatkan tentang Imago Dei. Rancangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kami dirancang untuk menyenangkan Tuhan. Bagian kami mau fokus di dalam menyembah Tuhan. Bagian kami, ketika Tuhan merancang kami mengasihi Tuhan. Melalui anggota-anggota. Kami tahu kami bergumul. Namun biarlah kami mau mengambil langkah iman. Mengasihi saudara-saudari kami yang tidak sempurna. Karena kami pun tidak sempurna. Dan kami karena dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh. Di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami mau melayani dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Biarlah kami mau juga terlibat di dalam menyampaikan Injil damai sejahtera itu. Karena itulah Tuhan merancang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, mengingat salib Tuhan. Dan kita naikkan pujian, mujizat itu nyata. Mari jemaat, saya ajak kita bangkit berdiri. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena
sangat mungkin buat Engkau Tuhan. Itu sangat mungkin Bagimu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Mari sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu, saya silakan duduk kembali. Sama melakukan perjamuan kudus. Silakan para asyir untuk membagikan roti dan anggurnya. Mazmur 139 ayat 13 katakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Inilah Tuhan membentuk kita, bahkan sejak dari dalam kandungan. Imago Dei-nya Tuhan itu. Dan Alkitab katakan kejadiannya dahsyat. Matamu melihat aku bagai anak, tetapi kabar baiknya, di dalam kitabmu Imago Dei-nya itu tertulis hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kemarin saya sudah sharing ini, namun saya mau sharing lagi. Karena bagi saya, inilah rancangan Tuhan. Kita tahu semua ya anak saya yang paling kecil, namanya siapa? Immanuel Toar Luntungan. Saya sudah sering cerita, tapi bagi kita yang nggak tahu. Toar itu waktu lahir, di usia kehamilan 4-5 bulan, Ita pecah ketuban. Apa artinya? Ketuban pecah dini, artinya sudah siap untuk dikuret. Dan dokter memang bilang, harus dikuret. Kenapa?
Kalau tidak dikuret akan membahayakan ibu. Namun mau dikuret, detak jantungnya Toar masih ada. Masalahnya itu. Jadi apa? Kami terus berdoa, bergumul, menangis, dan kami mau ambil tindakan iman. Tetap, karena resikonya detak jantung masih ada di usia yang 5 bulan. Dengan resiko pasti istri saya akan kena penyakit. Kenapa? Karena ketuban pecah kan berarti gampang masuk bakteri dan seterusnya. Tuhan melakukan hal yang dahsyat dan ajaib. Tiba-tiba terisi kembali air ketubannya. Namun saya kan cari-carilah lewat Google. Ini apa efeknya kalau air ketuban nggak terisi? Ikan lele aja kecil kalau nggak ada airnya. Itu baru ikan lele, apalagi janin bayi. Kalau kering. Tapi ya kemudian ada dalam porsi minimal. Dan kemudian di usia 8 bulan dengan mukjizat Tuhan tiba-tiba terisi lagi dengan posisi minimal. Dan kemudian di usia 8 bulan lahirlah Toar dengan prematur. Besarnya sebesar botol bir bintang. Teh botol bukan bir bintang. Kecil, 2 kilo segini aja. Dengan segala organ tubuh yang belum berfungsi sempurna. Hormonnya belum terbentuk. Gitu. Jadi Ita kalau ngasih minum susu aja pakai pipet. Karena nggak bisa daya hisap kecil dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu berdampak sampai Toar besar. Toar kan kalau yang kenal Toar, porsinya selalu porsi mini. Mini itu dalam arti karena pertumbuhannya memang belum terbentuk sempurna. Dokter sudah bilang. Itu sama Tian aja, bedanya berapa tahun sama Tian itu kalau waktu kecil kan kalah. Toar itu, Tian lebih tinggi sama Toar. Itulah dia, si Toar. Sampai kemudian ya atas anugerah Tuhan. Ini kalau ngelihat Toar yang mana? Ini teman SMP-nya nih. Dia main basket, tapi kan memang lasa. Dia main basket nih, pemain basket, teman-teman ini teman seangkatannya dia yang paling ini kayak Messi dia. Paling kecil sendiri tuh, lihat. Ini SMP ya. Dia biasanya 2 tahun, 3 tahun lebih kecil dibanding usianya. Namun kejadian Tuhan dahsyat dan ajaib. Tahun 2018, Tuh, Toar masih segitu, tahun 2018. Dia baru terbentuk pada saat COVID. Udah kalah. Kejadian Tuhan dahsyat dan ajaib. Saya hanya bisa memuji Tuhan. Matamu selagi lihat aku bakal anak. Ya Tuhan punya, itulah dia experience beda-beda. Tuhan bentuk. Namun Tuhan, ya saat ini kita tahu, Toar sekarang udah di Magelang. Waktu ikut tes lari dia yang paling kecil di antara semua. Tapi ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia tes kesehatan, dia ya lewat juga dengan semuanya. Pull up-nya dulu 0, sekarang berapa? Sudah berapa belas? Wah aduh. Ya Tuhan luar biasa, hanya itu aja yang saya mau bilang. Kemudian dia melihat, dia ambil keputusan jadi murid. Saya hanya bisa memuji Tuhan. Tuhan luar biasa. Dan rancangan Tuhan beda-beda. Ini bukan masalah startnya. Start beda-beda semua. Imago Dei-nya Tuhan nggak tahu. Tapi bagian kita gali aja dari firman Tuhan. Tuhan punya imago Dei-nya. Dan ketika imago Dei-nya itu ada, Tuhan akan buat sesuai dengan porsinya masing-masing. Waktu kita makan roti dan minum anggur, saya mau ajak kita. Tuhan sudah mati buat saya. Itu artinya Tuhan sudah siapkan apa yang terbaik sama saya. Saya mau ajak kita, setiap dari kita untuk doa. Apa yang mau imago Dei-nya yang Tuhan kasih sama saya? Ketika dosa yang membuat semuanya menjadi hilang, saya mau kita ambil keputusan kembali. Waktu kita makan roti dan minum anggur. Saya mau kita selalu ingat, Tuhan begitu baik dan Dia siapkan rancangan terbaik. Mari kembalikan hati kita. Waktu kita makan roti dan minum anggur, kembalikan hati kita.
untuk kita mau ikut kembali ke imago Dei-nya Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah mati buat saya dan buat kita semua. Dan itu cukup untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan terus menyertai kita dan Tuhan mau kita searah bertumbuh serupa dengan Kristus. Mari berdoa secara pribadi sebelum kita makan roti dan minum anggur bersama-sama. Amin. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami boleh kembali diingatkan. Salib, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kematiannya menyelamatkan kami. Penebusan itulah yang membuat kami yang rancangannya rusak oleh dosa, kemudian bisa kembali ditebus, sehingga kami kembali menjadi ikuti imago Dei-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, ketika manusia berbuat baik terhadap sesamanya, kebaikan mereka itu tergantung dari situasi. Kalau situasi sedang baik, mereka akan buat baik. Kalau sedang tidak baik, mereka mungkin akan menghilang. Tapi kebaikan Tuhan bagi kita akan selalu ada, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Untuk itu, mari kita siapkan hari kita berikan persembahan syukur kita dan persembahan persepuluhan kita. Dan nanti akan kita iringi dengan lagu yang berkata, Allah itu baik. Namun sebelumnya saya akan bacakan nats pengantar persembahan terdapat dalam Perjanjian Lama, tepatnya di Keluaran 35 ayat 5 berkata, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dan dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu emas, perak, dan tembaga. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau sudah memberikan kami kesempatan kami beribadah bersama-sama. Dan pada saat ini Bapak, kami sebentar lagi akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, agar membantu pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah persembahan ini juga menjadi bukti ya Tuhan, bahwa kami adalah umat-Mu yang sudah diberkati. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama Yesus Kristus. Amin. Kita mendengarkan lagu yang berkata, Allah itu baik. Mari jemaat katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikannya pada. Mari katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita katakan dari awal, Allah itu baik. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari katakan kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar. Mari katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Amin. Jemaat teruskan dulu kembali. Baik, masih tetap semangat? Wah, luar biasa memang Jemaat GKD ini. Terima kasih untuk hati kita yang masih mau bersetia. Terima kasih untuk khotbah hari ini. Mari kita beri aplaus. Terima kasih untuk Pak Odi. Saya banyak belajar ya. Hari ini khotbah paket lengkap kalau saya bilang gitu. Karena kalau Bapak Ibu mau lihat firman Tuhannya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tuh Paul dikutip semua. Luar biasa ya. Jadi memang memberkati kita gitu ya. Ada orang bilang nilai seseorang diukur bukan dari bahu ke bawah, tapi dari leher ke atas. Nah, jadi karena khotbahnya hari ini adalah tentang Imago Dei ya. Jadi pikiran, dengan kata lain bahwa manusia ya diukur dari pikirannya gitu ya. Makanya yang suka banyak berpikir itu siapa? Bapak-bapak gitu ya. Dia banyak mikirin apa aja gitu ya. Semua dipikirin sama dia. Kalau istri kan perasa ya katanya ya. Gitu. Jadi saya belajar tentang khotbah hari ini adalah Imago Dei adalah Tuhan memberikan kepada kita Tuhan memberikan otak untuk kita bisa berpikir seperti itu ya. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian ya, untuk kita boleh terus ya
karena ini masih di awal tahun ya, di awal Februari ya, masih 2 bulan berjalan, kita menggunakan pikiran kita, hati kita untuk Tuhan. Kalau misalnya kita sudah mulai agak error-error gitu ya, atau sudah agak mumet gitu ya, datangnya sama Tuhan gitu ya, bukan datang ke lain-lain gitu ya, gitu. Jadi kalau itu, dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari pernah lihat pernah baca buku Pikiran Adalah Medan Perang, nah itu karyanya Joyce Meyer, mungkin ada yang sudah membaca, nah itu ulang lagi gitu ya. Jadi itu sangat berharga. Hidup kita ada di dalam pikiran Tuhan, Imago Dei ya. Jadi caranya adalah kita connect sama Tuhan, kita minta rancangan yang terbaik dari Tuhan ya. Imago Dei bagi saya belajar tadi adalah 5 desain untuk saya. Yang pertama, saya dirancang untuk kesenangan Tuhan. Yang kedua, saya dirancang untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kita dirancang untuk memancarkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Dan yang keempat, saya dirancang untuk melakukan pekerjaan baik. Dan yang kelima, saya dirancang untuk misi. Ini Imago Dei yang harus kita hidupi di dalam hidup kita, karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ajak untuk kita connect sama Tuhan, karena Dia yang mempunyai kuasa di dalam hidup kita. Baik, terima kasih. Saya akan sampaikan selanjutnya pengumuman untuk kita sepekan ke depan. Yang pertama ada doa dan puasa, Rabu tanggal 7 Februari 2024 jam 19.30, tempat di Ruko Pelangi. Saya mengundang untuk kita datang, untuk kita mau doa dan puasa, kita berfellowship juga bersama-sama. Dan yang kedua, kita masih tetap ibadah minggu, ibadah KKK dan ibadah teens tanggal 11 Februari 2024 jam 10 sampai dengan selesai, tempat di GKD Balikpapan, Gedung Bosland, Sudirman Office Park C3, Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kantor Pajak. Kita tetap masih ibadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengajak orang-orang untuk kita bisa beribadah di tempat ini. Baik, selanjutnya untuk penutup ibadah, saya persilakan Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh bernyanyi bersama-sama. Kami bersyukur untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami belajar Imago Dei, bahwa Tuhan merancang kami. Bahkan di dalam Alkitab mulai dari awal Tuhan sudah merancang kami untuk sesuai dengan rancangannya Tuhan, serupa dan segambar. Ada isi hati Tuhan di dalam pikirannya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan ketika kami tahu kami ini dirancang untuk menjadi setiap saudara dan saudari, menjadi manusia-manusia yang searah nanti dengan Kristus. Di mana kami mau menyenangkan Tuhan. Di mana kami tahu kami ada keluarga dan kami mau mengasihi, mencintai keluarga kerajaan Allah. Kami ada di sini, kami tahu sama seperti gadget yang kami punya, kami mau upgrade. Apalagi Tuhan sudah merancang kami dan kami hanya perlu untuk mengupgrade diri kami. Setiap tempat, setiap slotnya sudah ada. Bantu kami Tuhan untuk terus mau dibimbing. Bantu kami Tuhan untuk mau melayani. Karena Tuhan merancang kami untuk kami ada dan ada berdampak bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah kami mau ikut rancangan Tuhan. Bagaimana Kristus terus mengabarkan keselamatan bagian kami. Menjadi bagian di dalam mengabarkan keselamatan itu dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa.
Terima kasih ketika ada rencana untuk Hope untuk melakukan pelatihan komputer gratis. Besok ada wisuda bagi gelombang yang sebelumnya dan akan bertemu dengan mahasiswa dengan para partisipan yang baru. Tuhan terus berikan hikmat sehingga setiap usaha dampaknya boleh terasa bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, dalam minggu ini akan ada libur panjang. Saya berdoa bagi setiap rencana-rencana kami yang sudah pulang, yang akan pulang, yang akan melakukan segala rencananya. Berdoa biarlah semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan bagi keluarga, bagi orang-orang, saudara dan saudari yang bertemu dengan keluarga. Saya berdoa biarlah Tuhan yang terus menyertai setiap rencananya. Saya berdoa juga Tuhan untuk kesehatan kami pribadi. Saya berdoa untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara-saudari, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kesehatan kehidupan kami, Tuhan yang sama yang akan memberi kesembuhan bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sukacita melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh kan kami renungkan, boleh kemudian kami bagikan baik di dalam keluarga kami, dalam kehidupan pribadi kami, di dalam kehidupan di mana kami ditempatkan, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam sekolah kami, kuliah kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan yang menempatkan kami. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita masukkan lagu penutup. Masih ada haleluya? Amin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Walau terkadang kamu selalu buat kepalaku pening, tapi aku harus tetap sayang. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu berkata, Dia sungguh baik. Katakan, Dia mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah kekuatan, kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Kita katakan lagi, Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Katakan, He is so good to you. Jemaat saja, He is so
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Bersama-sama katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you and me. So good to you, and Jesus is so good to you. Jesus is so good to you, and Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tuhan berkati kita semuanya. Happy Sunday.